Zhao Wuling, kamu cukup mampu. Mengambil kembali kesadarannya, Qin Yichen langsung meremas kesadaran Zhao Wuling menjadi bola. Semua orang menyebut pernikahan karena alasan ini, dan mereka meminta Emily untuk tinggal bersamamu. Mengapa kamu melakukan begitu banyak omong kosong? Zhao Wuling tampak malu. Aku tidak mau, tapi aku tidak takut bersikap kasar. Qin Yichen mengabaikan tipu muslihat Zhao Wuling. Orang ini pasti berdebat, dan dia pasti pengecut. Qin Yichen menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Emily membuat pernyataan seperti itu, dan dia harus mengikutinya kembali beberapa kali. Zhao Wuling tidak akan setuju bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Setiap hari, dia membuat alasan setiap hari. Segala sesuatu yang lain baik-baik saja, yaitu begitu Emily mendekat, dia seperti diledakkan. Jika Qin Yichen tidak memeriksa ingatannya hari ini, Tuhan tahu bagaimana rasanya mengecewakan niat baik Emily. Qin Yichen terbatuk ringan, menarik perhatian Emily. Baru saat itulah dia bertanya pada Zhao Wuling. Aku akan bertanya padamu, suka atau tidak suka atau tidak suka, aku akan segera mencabut pernikahan ini, dan perlakuan mereka tidak akan berubah sedikit pun. Kamu dapat yakin bahwa aku akan memberimu pekerjaan yang layak. Itu pasti akan membuatmu baik-baik saja. Mesa. Kesadaran Zhao Wuling sedang berjuang, tetapi sayangnya, dia tidak berharga di depan Qin Yichen, seorang biksu Tao 3000 yang dikenal karena kesadaran dan kekuatan spiritualnya. Saat Qin Yichen mendekat, Zhao Wuling berjuang semakin keras. Qin Yichen hanya datang ke siksaan jiwa. Jika kamu tidak suka dia kotor, aku akan mencarikannya seseorang yang tidak suka dia kotor. Begitu kata-kata ini dirangsang, Zhao Wuling tidak tahan lagi, dan dengan cepat menjelaskan. Tidak, bukan itu maksudku. Tuan Cahaya, dengarkan aku tidak. Namun, yang diinginkan Qin Yichen hanyalah sikap Zhao Wuling. Saat Qin Yichen mengendalikan tubuh Zhao Wuling secara bertahap mendekat, wajah Emily menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dengan cepat datang ke Zhao Wuling dengan sebuah keranjang. Tuan Zhao, bukankah Anda mengatakan bahwa bunga ini sangat harum terakhir kali? Saya bertanya kepada mereka dan mengatakan bahwa bunga ini juga dapat digunakan untuk membuat teh. Setelah selesai, saya akan membawanya ke rumah Anda secara langsung. Melihat senyum cerah Emily, Qin Yichen menyeringai. Gadis itu sangat berbudi luhur. Itu membuatku sedikit tidak sopan. Emily menunduk, wajahnya sedikit terkejut dan sedikit merah. Di masa lalu, Zhao Wuling mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menerima apapun yang dia berikan. Qin Yichen tersenyum sedikit, tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lengan Emily, dan setelah menariknya lebih dekat, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sedikit abu dari rambutnya. Wajah Emily sudah memerah, gerakan yang begitu intim membuatnya merasa bahwa orang di depannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Zhao Wuling berjuang lebih keras dan lebih keras, tetapi Qin Yichen mengabaikannya, dan mengeluarkan sedikit kesadaran dan mengendalikannya. Jangan takut. Di antara manusia, menyentuh adalah arti dari keramahan. Mengatakan itu, Qin Yichen mengulurkan tangannya untuk meletakkan Emily di lengannya dan bertanya dengan lembut. Maukah Anda menikah dengan saya? Begitu Emily mendengar ini, dia menatap Zhao Wuling, agak sulit dipercaya untuk sementara waktu. Dia menunggu terlalu lama untuk kalimat ini, dan ada kabut di matanya. Menggigit bibirnya, Emily mengangguk. Embusan angin membelai, dan potongan-potongan bunga putih jatuh, seperti salju putih yang jatuh. Tubuh Zhao Wuling membeku di tempat, dan apa yang menembus hidungnya adalah aroma yang unik untuk wanita, yang sangat menarik. Selain itu, kontak dekat ini tidak separah yang dibayangkan Zhao Wuling, tetapi suhu di antara kulitnya menghantamnya, yang membuatnya merasakan ketenangan pikiran yang tak dapat dijelaskan. Perasaan samar detak jantung melanda, Zhao Wuling menatap Emily, yang sudah berada di pelukannya, dengan wajah memerah begitu dekat. Bibir merah muda dan mata tertutup rapat itu sangat menarik. Saat berikutnya, sebuah tangan tiba-tiba menekan kepalanya ke bawah. Sentuhan bibirnya seperti arus listrik, menyapu pikirannya, dan tubuhnya sedikit bergetar. Zhao Wuling sedikit terkejut, dan dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang. Yu Daoseng dengan cepat naik ke udara dengan ekspresi polos di wajahnya. Aku tidak melakukannya. Itu yang dimaksud oleh penguasa cahaya. Jangan salahkan aku. Zhao Wuling tersenyum pahit, sudut mulutnya sedikit terangkat. Lihat aku lagi dan gali bola matamu. Setelah berbicara, Zhao Wuling memeluk orang itu lebih dalam. Zhao Wuling cukup terkejut bahwa rasa sakit yang dia harapkan tidak datang. Dia juga tidak menyebabkan perlawanan di hatinya. Tampaknya masalah di hatinya telah terpecahkan, dan Zhao Wuling merasa lega dan bersyukur. Ucapnya dalam hati. Terima kasih, Tuan Cahaya. Setelah menyelesaikan dua hal ini, kesadaran Qin Yichen kembali ke tubuhnya. Dalam pencarian jiwa ini, Qin Yichen tidak hanya memeriksa ingatan Zhao Wuling dalam beberapa hari terakhir, tetapi juga melompat ke waktu yang lama untuk menyelidiki semua ingatan Zhao Wuling, dan juga tahu mengapa Zhao Wuling begitu menolak. Ketika Zhao Wuling masih muda, dia menderita penyakit serius.
Saat itu, hampir semua kulit di tubuhnya bernanah. Artinya, pada saat itu, dia meninggalkan bayangan psikologis, yang membuatnya secara tidak sadar menutup persepsinya untuk menghindari disentuh. Sekarang, dengan bantuan Qin Yichen, Zhao Wuling akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda. Perasaan sentuhan membuat Zhao Wuling terasa sangat halus. Beberapa bahkan menarik. Setelah melihat lagi tubuh Yu Daoseng, Qin Yichen pergi dengan keyakinan dan senyum di sudut mulutnya. Akhirnya selesai juga urusan ini. Namun, Qin Yichen akhirnya menemukan sedikit rahasia Zhao Wuling, dan bukannya dia tidak mendapatkan apa-apa. Bencana tahun itu, aku sedikit tertarik. Bayangkan saja, jelas bukan hal yang aneh jika wabah dan penyakit seperti itu menyebar di wilayah Ares, Dewa Perang. Tapi saat ini, Qin Yichen tidak punya waktu untuk mengejarnya. Saat Gu Jilian kembali ke kompartemen, Qin Yichen menatapnya. Apakah kalian semua siap? Gu Jilian mengangguk setuju. Ya, itu akan segera dimulai. Saya tidak tahu apakah Lord Light membutuhkan saya untuk menemani Anda di sini. Jika tidak nyaman bagi Anda, saya akan pergi sekarang. Qin Yichen tersenyum santai. Tidak masalah, tetap di sini. Kebetulan jika saya memiliki pertanyaan, saya dapat menanyakan sesuatu kepada Anda. Gu Jilian dengan cepat berterima kasih padanya dan duduk. Namun, terlihat dari postur duduknya yang saat ini tegang, dan tidak bermaksud santai sama sekali. Qin Yichen melihat pemandangan yang sudah berisik di luar, dan kemudian meregangkan tubuhnya. Kali ini, itu adalah bagian terpenting dari rencananya, bagian di mana dia menghabiskan uang seperti kotoran. Tentu saja, Qin Yichen memang memiliki modal untuk dihamburkan sekarang. Terkunci. Saat palu lelang jatuh, suara juru lelang terdengar. Diam, saya umumkan bahwa pelelangan akan dimulai di sini.